Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang elektrolisis. Ya, kita tahu bahwa elektrolisis itu adalah rangkaian sel yang menggunakan arus listrik untuk melangsungkan reaksi yang tidak spontan. Jadi pada rangkaian sel elektrolisis ini ada katode, kemudian ada anode. Ya, di katode itu terjadi reaksi reduksi, sedangkan di anode itu terjadi reaksi oksidasi. Jadi nanti dari larutan elektrolit yang kita elektrolisis ini akan dihasilkan endapan pada katode. Nah, endapan yang dihasilkan di katode ini atau endapan yang dihasilkan dari reaksi reduksi ini dapat kita hitung sesuai dengan hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 itu menyatakan massa yang dihasilkan itu berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Berarti massa ekivalen dikalikan dengan jumlah arus listrik yang digunakan. Nah, kita kan tahu ya anak-anak bahwa jumlah Faraday ini adalah Q per 96500 ya. M sama dengan massa ekivalen dikali dengan Q per 96500. Kita juga tahu bahwa massa ekivalen itu adalah AR dibagikan dengan valensi atau muatan dari senyawa yang kita elektrolisis. Nilai Q itu sama dengan kuat arus dikalikan dengan waktu elektrolisis bagi 96500. Ya, jadi kita dapatkan persamaan ini untuk menghitung massa endapan yang dihasilkan di katode. Kemudian perlu diingat juga pada elektrolisis 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron atau jumlah Faraday itu sama dengan jumlah elektronnya. Ya. Nah, dari mana kita dapatkan persamaan ini? Tentunya dari ini ya. Massa sama dengan massa ekivalen dikalikan dengan jumlah Faraday. Massa ekivalen itu adalah AR per valensi dikali Faraday. Artinya jika massa kita bagikan dengan AR itu sama dengan jumlah Faraday per valensi. Berarti massa dibagi AR itu adalah jumlah mol. Ya, jumlah mol itu sama dengan jumlah Faraday per valensi, ya. Per valensinya. Nah, itulah kenapa di sini jumlah Faraday sama dengan jumlah mol elektron. Baik, kita masuk soal yang pertama, yaitu CuSO4 yang dielektrolisis dengan elektroda inert dengan arus 2 ampere, kemudian dielektrolisis selama 96-50 detik. Kita disuruh menentukan massa logam tembaga yang dihasilkan dan volume gas oksigen yang dihasilkan. Nah, untuk soal-soal seperti ini, kita tidak lupa untuk menuliskan dulu reaksi yang terjadi di katode maupun di anode. Jadi langsung saja kita jawab. Yang pertama, langkah pertama kita tuliskan dulu reaksinya ya. CuSO4 itu terion menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Kemudian pada katode ya terjadi reaksi reduksi. Kemudian yang tereduksi adalah kation. Nah, di sini elektrodanya inert, berarti Cu-nya yang langsung tereduksi. Cu tereduksi dihasilkan endapan Cu. Ya. Nah, ini di katode. Sedangkan pada anode itu terjadi reaksi oksidasi. Kemudian yang teroksidasi itu adalah anion. Nah, anionnya di sini adalah anion asam oksi. Maka pada sisa asam oksi yang teroksidasi adalah air. 2H2O teroksidasi menjadi gas oksigen ditambah
4H+ asam ya ditambah 4 elektron. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita jawab saja apa yang ditanyakan. Pertama di sini ditanyakan massa logam. Berarti ini ya, logam Cu ini berapa massa yang dihasilkan. Oke, jadi langsung saja di sini sudah ada kuat arus, kemudian ada waktu. Dapat langsung kita jawab bahwa massa endapan yang dihasilkan di katode itu adalah AR dibagikan dengan valensi dikali I kali T per 96.500. ARCU adalah 63,5. Kemudian valensi ini sama dengan muatannya ya. Muatannya Cu di sini adalah 2. Kemudian kita kalikan dengan arusnya 2 ampere. Waktunya adalah 9650 detik dibagi dengan 96.500. Oke, ini kita coret, berarti di sini 10. Ya, ini kita coret, berarti jawabannya adalah, nah, massa yang terendapkan adalah sebanyak 6,35 gram. Jadi pada elektrolisis ini dihasilkan endapan Cu sebanyak 6,35 gram. Seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kita disuruh menentukan volume gas oksigen. Untuk menjawab soal seperti ini, tentu kita membutuhkan jumlah mol, tapi tidak satupun di sini yang diketahui jumlah molnya. Bagaimana caranya? Kita harus kembali ke katode. Pada katode dan pada anode, jumlah mol elektronnya itu akan selalu sama meskipun koefisiennya berbeda. Jadi kalau di sini kita hitung, berarti mol Cu-nya adalah sebanyak, ya, mol Cu di sini, mol Cu itu sama dengan gram Cu per mR Cu. Gramnya tadi adalah 6,35. Dibagi dengan mR-nya 63,5, berarti mol Cu-nya adalah 0,1 mol. Apabila mol Cu-nya itu 0,1 mol, berarti jumlah mol elektronnya di sini adalah, tinggal kita kali 2 ya, perbandingan koefisien. Jadi ini 2/1 dikali 0,1, berarti mol elektronnya adalah 0,2 mol. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita sudah mengetahui mol elektron di katode, maka akan selalu sama ya, mol elektron di katode dan mol elektron di anode. Berarti di sini mol elektron anodenya adalah sebanyak 0,2 mol. Nah, selanjutnya di sini yang ditanyakan adalah volume gas oksigen. Berarti mol oksigen itu tinggal kita pakai perbandingan koefisien saja. Di sini koefisiennya 1, di sini 4, berarti 1/4 dikali 0,2 mol. Maka mol oksigennya adalah 0,05. Ya, jumlah mol itu sama dengan volume gas dibagikan dengan 22,4 liter. Ya, jadi molnya adalah 0,05 volume per 22,4 liter. Maka volume gas O2, volume O2 yang dihasilkan adalah 0,05 dikali 22,4. Jawabannya 1,12 liter. Nah, seperti itu untuk menjawabnya. Selalu seperti ini. Jumlah mol elektron di katode itu sama dengan jumlah mol elektron di anode. Jumlah mol elektron di anoda itu sama dengan jumlah mol elektron di katoda.